warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bismui, Bincang Islami bersama Manajemen UII. Saya Bibin sebagai host dan saya akan ditemani oleh dua bintang tamu kita. Dari dosen manajemen adalah Pak Sadam, saya halo Pak Sadam. Lalu dari dosen bisnis digital ada Pak Ray. Oke, kali ini kita akan membicarakan dengan tema AI di negara-negara Islam. Nah, sebelum kita langsung ke pertanyaan yang lebih berat, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu ya teman-teman. Oke, dari Pak Sadam. Pak Sadam, menurut Pak Sadam nih AI ini sebesar apa sih manfaatnya? Ya, seperti yang kita ketahui ya, AI ini saat ini masih masuk dalam fase pengenalan atau introduction. Walaupun memang pencetus AI ini sudah ada di tahun 1950 kalau nggak salah oleh Alan Turing yang menciptakan sebuah mesin ya yang bisa berpikir seperti manusia. Tapi kalau kita ngelihat di tahun 2020 gitu ya sampai dengan sekarang, AI itu masih memasuki fase pengenalan. Ya, kalau kita bisa melihat fenomena gunung es ya atau tip of the iceberg. AI ini saat ini berkontribusi dalam membantu manusia meningkatkan kinerja mereka, meningkatkan kualitas kinerja, bahkan mempercepat pekerjaan mereka itu di aspek kreatif. Kenapa saya bisa mengatakan aspek kreatif? Karena aplikasi-aplikasi yang terkenal ya saat ini seperti ChatGPT, Gemini, itu istilahnya menunjang mereka ya untuk mengenerate sebuah karya. Ya bisa karya tulis atau apapun yang ingin dihasilkan. Ada juga aplikasi yang berupa mengenerate sebuah gambar atau membantu dalam hal membuat video. Nah, itu adalah aspek-aspek kontribusi ya yang dihasilkan oleh AI saat ini. Kalau Pak Sadam pertama kali menggunakan AI kapan, Pak? Saya baru mulai menggunakan AI itu di tahun 2020 akhir. Oh, 2020. Iya. Berarti cukup lama ya. Oke, untuk Pak Ray kan dari bisnis digital ya. Iya. Esensi AI ini apa? Waduh, kok berat banget ngomongin esensi. Sebenarnya kan sini cuma bilang AI itu bagi kita itu apa sih? Kalau tentang itu sih apa ya? Kalau saya ingin menjawab, mungkin kita nggak bisa mungkin nih kalau AI itu bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin nih misalkan Pak Bibin, pun yang tadi dibilangin dengan Pak Sadam juga, atau mungkin teman-teman kita di sini itu sudah mengincip gimana sih dibantu oleh AI itu. Nah, ternyata sangat membantu kan? Iya. Nah, di situ sebenarnya bisa kita kita simpulkan kalau AI itu bisa membuat kita bekerja lebih efektif dan lebih efisien. Gimana kok bisa? Ya, tentu saja dari kemampuan dia dalam menggenerate idea, konten, image, video, atau apapun yang kita mungkin butuhkan. Apalagi kalau selain kita dulu itu kalau nggak salah kan kita ada kemampuan itu butuh untuk ngechat orang cepat. Yeah. Sekarang kan ada dibantu itu yang namanya chatbot AI kan. Iya. Jadi akhirnya kita respon langsung ya, Pak. Nah, benar itu. Jadi akhirnya kan dia bisa dapat jawaban yang cepat. Terus aja kan kalau di lama nggak dijawab kan malah ngerasa di PHP nih aku. Ya nggak sih? Iya, betul sekali. Nah, gitu sebenarnya ada manfaat dari menggunakan AI bagi kita. Iya nggak? Okay. Kalau ini kan karena kita bincang Islami, tentu saja kita harus masuk ke ranah Islam ya teman-teman, pemirsa Bismui. Jadi kalau terkait dengan penggunaan AI sendiri di negara Islam seperti apa, Pak? Iya, jadi kalau pemanfaatan ya artificial intelligence di dunia atau negara Islam ya, negara Islam terutama yang di Timur Tengah gitu ya, seperti Qatar, Uni Arab Emirates, bahkan Arab Saudi gitu ya, itu sudah mulai mengadopsi AI ini ke dalam ranah sektor publik seperti pemanfaatan moda transportasi ya, bahkan ke healthcare atau layanan kesehatan. Nah, tapi kita ketahui ya bahwa layanan kesehatan ini kan tetap harus manusia yang sebagai decision maker ya, atau istilahnya yang memang menentukan treatment terbaik. Jadi AI ini hanya sebagai penunjang ya, atau membantu para dokter ya untuk bisa mengambil istilah keputusan yang lebih tepat gitu kan, lebih akurat gitu ya dengan saran dan bantuan dari AI. Jadi negara Timur Tengah ini kan negara-negara yang istilahnya menerapkan syariat Islam ya dalam bernegara. Mereka aja dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ya itu benar-benar membuka lebar investor-investor untuk bisa masuk membantu mengembangkan infrastruktur dan teknologi mereka. Yang mana artinya sebagai negara Islam yang menerapkan syariat Islam itu tidak menutup perkembangan teknologi. Islam tidak mengkang lah ya, Pak. Betul sekali. Karena ya kita tidak ingin gitu ya ketinggalan oleh
persaingan global saat ini. Sehingga ya Islam itu tentu harus mengadopsi teknologi ya secara bijak dan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Seperti itu. Oke, kok dari Pak Rey? Iya, gini sih, mungkin satu hal yang kita nggak bakal kelewatan itu di bagian sektor di pendidikan. Kenapa? Ya kita kan sendiri tahu sebagai sesama yang itu bergelut di bidang pendidikan kan tahu bagaimana AI itu masuk atau mungkin jadi bagian dari kehidupan kita dalam menjalani dunia pendidikan sebagai dosen lah, sebagai pengajar, sebagai mahasiswa lah, sebagai peneliti juga ya Pak, itu banyak juga terbantu. Benar-benar. Karena apa ya? Kita nggak bisa mungkiri kalau AI itu membantu kita mungkin dalam yang dalam prosesnya itu jawabannya apa ya kira-kira ini itu dibantu untuk memunculkan ide, brainstorming, mungkin sebuah idea-idea yang itu sebelum kita nggak kepikiran, AI bisa ngeluarin itu kan akan sangat membantu kita dalam memberikan jawaban yang mungkin dirasa kreatif. Nggak sih? Iya, betul sekali. Tapi perlu digarisbawahin, ada yang mungkin berpendapat nih, kalau misalkan kita over reliant, terlalu independen, terlalu mengandalkan benar, sama AI itu ternyata ada pengaruhnya. Apa itu? Dia katanya akan mengikis kemampuan dan berpikir kita yang kritis dan juga problem solving. Padahal kedua kemampuan ini, cara untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah adalah dua hal yang sangat-sangat ditekankan di dunia pendidikan untuk dibangun pada diri seseorang. Bayangin gimana nih akhirnya dampaknya. Tapi memang sih, ini yang jadi sebuah tantangan atau jadi perhatian khusus bagi kita semua, ya nggak sih? Iya. Iya, saya sebenarnya sangat setuju ya dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Rey ya. Mungkin dari perspektif dunia pendidikan atau akademisi, memang tujuan awalnya ya dengan adanya AI ini sebenarnya bukan untuk menggantikan peran mereka dalam berpikir kritis atau kreatif gitu ya, tapi juga istilahnya membantu mereka meningkatkan kapasitas mereka gitu ya. Mungkin mereka tadinya memiliki ide-ide brilian kayak gitu, tapi mungkin tidak bisa menyuarakan gitu kan, mengeluarkan. Nah, dengan bantuan AI itu sangat terbantu. Itu dia memiliki alternatif struktur atau ide yang mana bisa mereka eksekusi, yang mereka bisa hasilkan dalam berupa karya, mau karya tulis, gambar, atau video. Jadi penting sekali ya menggunakan AI ini dengan bijak, ya, dalam arti jangan sampai ini kita terlalu over reliant. Ya, kita harus tetap memiliki kemampuan utama gitu ya sebagai penggerak untuk bisa mengutilisasi AI ini dengan baik dan benar. Berarti AI ini nggak main-main ya, Pak? Sangat nggak main-main. Tapi kita sendiri juga kadang saya lihat kualitas dari output AI itu ya bergantung kepada kita sendiri ya yang memanfaatkan. Benar. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa AI ini buat teman-teman Bismui, AI ini sangat merubah pola pikir, merubah kreativitas dari karya seseorang. Tapi ingat, kita sebagai akademisi, kita harus memanfaatkan AI ini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam apa? Bahwa AI tidak bisa menggantikan manusia. AI ini memberikan kebermanfaatan dan meningkatkan kualitas manusia untuk manusia lain. Atau yang kita biasa kenal di UI yaitu Islam rahmatan lil alamin. Lalu kita juga butuh dong pesan dari kedua bintang tamu kita ini terkait dengan penggunaan AI supaya lebih maslahat membantu kegiatan-kegiatan kita. Oke, dimulai dari Pak Rey dulu, pesan yang bisa sampaikan untuk pemirsa Bismui, Pak. Oke. Pesan deh ya. Oke, mungkin kita singkat saja deh. Karena apa ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang AI itu, menggunakan AI itu, memang kita bisa lihat bagaimana orang Timur Tengah itu sudah mulai menggunakannya. Apa artinya itu? Bahwa kita sebagai umat muslim yang punya semangat memberikan rahmatan lil alamin, ternyata AI itu sudah dilirik oleh teman-teman kita yang ada di Timur Tengah sana untuk bagaimana bisa menjalankan misi Khalifah Bil Ard itu menjadi lebih efektif lagi, lebih menjadi efisien lagi. Justru memang kita masa mau ketinggalan dengan mereka. Padahal ini katanya kan kita punya semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, semangat untuk berfastabiqul khairat. Nah, walaupun memang kita perlu ada catatan nih dari kesimpulan kita tadi kan, bagaimana menemukan titik keseimbangan antara menggunakan AI dan juga peran kita sebagai umat manusia yang memberikan maslahat bagi umat. Bukan begitu? Iya, betul sekali Pak Rey, super. Oke, dari Pak Sadam untuk pemirsa Bismui.
Ya, pesan saya untuk pemirsa Bismui, jadi gunakanlah AI ini sebijak mungkin ya. Gunakanlah untuk menunjang ya kreativitas kita, untuk meningkatkan kapasitas kita, dan juga untuk mempercepat pekerjaan kita. Karena kita ya sebagai umat Islam itu istilahnya harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena dalam Islam sendiri ya agama yang tidak menutup dengan perkembangan teknologi ya, selama itu tidak melanggar kaidah-kaidah Islam ya, tidak melanggar etika, kenapa tidak kita bisa menggunakan AI ini secara baik. Saya pernah mendengar sebuah kata-kata yang cukup baik ya, jadi the man behind the gun should be a human, not a robot, not an artificial intelligence. Maksudnya apa? Jadi aktor utama yang berperan dalam pemanfaatan teknologi ini tetap harus manusia, bukan robot, bukan AI. Jadi jangan sampai gitu ya, kebalikannya. Jadi kita sebagai manusia itu harus bisa memanfaatkan teknologi, bukan teknologi yang memanfaatkan kita. Itu pesan yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa Bismui. Wah, super sekali dari pesan dari kedua bintang tamu kita. Yang pertama adalah menemukan titik seimbang kita, yaitu kita menggunakan dengan bijak. Lalu yang kedua dari Pak Sadam, yaitu terkait dengan jangan teknologi yang memanfaatkan kita, tapi kita yang memanfaatkan teknologi. Tidak terasa sudah di penghujung acara, semoga bintang siang singkat ini bisa memberikan banyak manfaat untuk peserta Bismui. Kita tutup acara bincang ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.